sini saya akan menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah bagian instrumen kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah tindakan yang sudah diukur untuk bisa membantu mengatur berbagai variabel makroekonomi, seperti halnya inflasi maupun pengangguran. Kebijakan maupun ini dilakukan dengan banyak cara, termasuk penyelesaian suku bunga tertentu, mengubah jumlah uang yang beredar di pasar, dan juga membeli ataupun penjualan nilai sekulatif pemerintah. Suatu kebijakan moneter pendapat instrumen-instrumen yang harus ada di dalam kebijakan tersebut antara lain A. Tindakan inflasi, B. Tindakan suku bunga, C. Mengabaikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah instrumen kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter berperan sebagai alat untuk menjamin stabilitas perekonomian di Indonesia. Ekonomi yang stabil akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam perekonomian dan dalam jangka panjang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Menurut Warjo tahun 2003, kebijakan moneter merupakan kebijakan ekonomi makro yang harus diterapkan sesuai siklus kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter ketika amannya perekonomian tengah mengalami pertumbuhan yang pasti, beda dengan kebijakan moneter saat keadaan perekonomian tengah menghadapi pertumbuhan yang melambat. Dua jenis kebijakan moneter tersebut dikenal sebagai kebijakan moneter ekspansif dan konversif. 2000 years later. Baiklah, di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari kelompok yang sudah bertanya kepada kelompok 7. Yang pertama ada dari kelompok 1, Sevi Marsiana. Pertanyaannya, ketika Bank Sentral sudah menetapkan salah satu kebijakan moneter untuk menurunkan inflasi, namun inflasi masih belum bisa turun dengan normal, lalu apakah Bank Sentral akan menetapkan kebijakan moneter dengan cara lain? Jawabannya, Bank Sentral sudah menetapkan salah satu kebijakan moneter untuk menurunkan inflasi, namun inflasi masih belum bisa turun dengan normal. Bank Sentral dapat menetapkan kebijakan moneter dengan cara lain. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah menaikkan suku bunga, menurunkan jumlah uang yang beredar, atau menggunakan instrumen kebijakan moneter lainnya. Namun, kebijakan moneter yang diterapkan haruslah sesuai dengan kondisi ekonomi dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Pertanyaan kedua dari kelompok 2, yaitu Fahreza Ahmad Maulana. Pertanyaannya, apa saja tantangan dalam menggunakan instrumen kebijakan moneter di era digital saat ini? Jawabannya, yang pertama, pengaruh teknologi terhadap kebijakan moneter. Kebijakan moneter harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Konsumen yang semakin cenderung menggunakan teknologi digital dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan memerlukan strategi baru untuk mengatasi perubahan perilaku tersebut. Yang ketiga, keamanan data dan privasi. Penggunaan teknologi digital dalam kebijakan moneter juga memerlukan perlindungan data dan privasi konsumen. Yang keempat adalah perubahan pola transaksi. Transaksi yang semakin dilakukan secara digital dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan memerlukan adaptasi untuk mengatasi perubahan tersebut. Pertanyaan ketiga dari kelompok 3, yaitu Ahmad Munadir. Pertanyaannya, mengapa penetapan suku bunga acuan oleh Bank Sentral seringkali dianggap sebagai instrumen kebijakan moneter yang penting? Apakah kaitannya dengan transmisi kebijakan moneter? Jawabannya adalah penetapan suku bunga acuan oleh Bank Sentral seringkali dianggap sebagai instrumen kebijakan moneter yang penting karena suku bunga acuan dapat mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar uang dan pasar modal. Hal ini dapat mempengaruhi investasi, konsumsi, dan tabungan masyarakat. Selain itu, suku bunga acuan juga berperan dalam transmisi kebijakan moneter, yaitu proses di mana kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan di seluruh sektor ekonomi. Pertanyaan keempat dari kelompok 4, yaitu Wahyu Ferdiansyah. Pertanyaannya, apakah ketidaksetaraan ekonomi dapat dipengaruhi oleh atau bahkan diperparah oleh kebijakan suku bunga yang berlebih atau terlalu rendah? Jawabannya, ketidaksetaraan ekonomi dapat dipengaruhi atau bahkan diperparah oleh kebijakan suku bunga yang lebih rendah atau terlalu rendah. Jika suku bunga terlalu tinggi, hal ini dapat mengakibatkan sulitnya akses keuangan bagi masyarakat yang besar. Sebaliknya, jika suku bunga terlalu rendah, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Bank Sentral harus mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dalam menetapkan kebijakan suku bunga agar tidak memperparah ketidaksetaraan ekonomi. Selanjutnya dari kelompok 5, yaitu Abu Hasan Ashari. Pertanyaannya, apa instrumen kebijakan moneter yang harus digunakan saat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat berlebih? Jawabannya, instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan antara lain adalah
kenaikan suku bunga, pengurangan cadangan bank, dan penjualan surat utang pemerintah. Kebijakan moneter ini dapat membantu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan moneter harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif pada perekonomian. Selanjutnya, dari kelompok 6 yaitu Neti Purnamasari. Pertanyaannya, dalam mengatasi inflasi manakah yang lebih efektif digunakan, instrumen kebijakan moneter secara syariah atau secara konvensional? Jawabannya, dalam mengatasi inflasi kedua instrumen kebijakan moneter baik secara syariah maupun konvensional dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Namun, instrumen kebijakan moneter syariah lebih berorientasi pada prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan dan keseimbangan dalam perekonomian. Misalnya, instrumen kebijakan moneter syariah dapat menggunakan zakat dan sedekah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan moneter yang diterapkan haruslah sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan terakhir dari kelompok 8 yaitu Muhammad Reza. Pertanyaannya, apakah instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah selalu efektif dalam mengatasi masalah ekonomi dan mengendalikan inflasi? Dan bagaimana pengaruh instrumen kebijakan moneter terhadap masyarakat dan sektor bisnis, dan apakah ada dampak negatif yang perlu dipertimbangkan? Jawabannya adalah tidak selalu. Meskipun instrumen kebijakan moneter dapat membantu mengendalikan inflasi dan memperbaiki kondisi ekonomi, namun efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, politik, dan sosial. Selain itu, efektivitas instrumen kebijakan moneter juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan faktor-faktor lainnya. Instrumen kebijakan moneter dapat mempengaruhi masyarakat dan sektor bisnis melalui pengaruh pada tingkat suku bunga, nilai tukar, dan inflasi. Jika pemerintah menaikkan suku bunga, maka pinjaman akan menjadi lebih mahal dan masyarakat akan lebih sulit memperoleh pinjaman. Namun, hal ini dapat membantu menurunkan inflasi. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan suku bunga, maka pinjaman akan menjadi lebih murah dan masyarakat akan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman. Namun, hal ini dapat menyebabkan inflasi naik. Dampak negatif yang perlu dipertimbangkan adalah jika instrumen kebijakan moneter tidak tepat, maka menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan keuangan serta dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kesejahteraan bisnis. Baiklah, sekian pertanyaan dan jawaban dari kelompok-kelompok yang sudah bertanya kepada kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.